Tapi aku mau sama kamu. Aku juga mau sama kamu. Di scene pertama kita akan diperlihatkan kepada Didi yang super tajir, di mana Didi membelikan kekasihnya sebuah kalung, dan di tengah jalan kita akan dibawa Vika, yang topinya jatuh, dan dilindas mobilnya Didi. Sika yang tidak terima langsung mengejar Didi. Ternyata, setelah melihat wajahnya Didi, Sika teringat sama Jujun. Jujun ini adalah pacarnya Sika, namun, Didi hanya pelangak pelongo. Dan kita akan dikejutkan, di mana Didi dihampiri oleh kekasihnya. Ternyata, Didi ini playboy juga. Hai lady. Setelah itu, Sika bertemu sama Jujun yang aslinya. Dan Sika mengira cowok yang mirip Jujun tadi adalah Jujun. Dan Sika langsung kesel dan memutuskan hubungan sama Jujun. Apa yang harus jujur aja? Udah. Kita putus. Nah, di pagi harinya, Jujun kembali menemui Sika, dan ngasih bunga serta cincin emas berlian, dan hati Sika sangat senang, dan Sika pun sudah memaafkan Jujun. Namun, hal mengejutkan terjadi lagi di malam harinya, di mana Sika melihat Didi lagi, dan langsung melabrak si Didi dan ceweknya. Sika yang mengira Didi adalah Jujun. Keributan di antara mereka pun terjadi. Gue salah nerima lo jadi pacar gue lagi. Tunggu, lu ngarep banget ya pacaran sama gua? Di scene kedua kita akan diperlihatkan kepada Sika yang baru pulang kerja. Sementara itu Jujun datang untuk menjemput Sika. Karena Sika mengira Jujun suka main perasaan cewek, Sika langsung memutuskan hubungan lagi sama Jujun. Lo dan perkataan lo itu nggak bisa dipercaya. Oke? Sementara itu, Jujun kelihatan sangat galau, dan memutuskan untuk pergi dari rumahnya, agar Jujun bisa melupakan Sika, dan si ibu memperbolehkan Jujun untuk pergi. Di lain sisi kita akan dibawa kepada Didi yang dikejar-kejar oleh dua orang preman. Sika yang melihat kejadian itu, langsung menolong Didi, karena Sika menganggap itu adalah Jujun. Akhirnya, Didi selamat dari preman tersebut. Kemudian kita akan diperlihatkan lagi kepada Jujun yang datang ke perkebunan. Jujun ingin melamar pekerjaan di sana, namun, wanita cantik bernama Lala, ternyata sudah menunggu Jujun. Si Lala mengira Jujun adalah Didi, karena mereka sangatlah mirip sekali. Wah, mirip banget ya yang di foto itu sama aku. Si Lala yang melihat Jujun sangat kepikiran masalah-masa lalunya, dan Lala bersedia untuk menjadi pacarnya Jujun. Tapi, Lala mungkin menyangka Jujun ini adalah Didi kali ya, anak pemilik perkebunan, karena Jujun dan Didi sangat mirip sekali. Gitu aku mau sama kamu. Aku juga mau sama kamu. Di scene ketiga kita akan diperlihatkan kepada pasangan yang ketuker atuh. Si Didi nyamar jadi Jujun dan bersama Sika. Sementara itu, Jujun nyamar jadi Didi di perkebunan, dan asyik-asyikan sama Lala. Oh walah, gimana endingnya toh? Akhirnya, Papa si Didi datang ke perkebunan, dan melihat logat Didi sangat beda, dan si Papa langsung bertanya, siapa kamu sebenarnya? Dan Didi jujur kepada si Papa, bahwa ia bukan Didi, tapi ia adalah Jujun. Niat awalnya Jujun mau lamar kerja, Lala malah mengira aku anak Didi anak Pak Bos, jadi ya aku manfaatkan aja, ungkap Jujun. Karena Jujun bukan anak Pak Bos, Lala langsung memutuskan hubungan sama Jujun. Waduh, ternyata Lala ini materialistis juga. Kita putus. Di scene keempat, kita akan diperlihatkan kepada keluarga Jujun dan juga keluarga Didi berkumpul untuk membahas mereka. Ternyata, Jujun dan Didi adalah saudara kembar. Akan tetapi, Didi diambil dari panti asuhan oleh papanya. Jadi Didi ini adalah anak angkat. Sementara Jujun juga diambil dari panti asuhan oleh si ibu, dan diangkat menjadi anak. Akhirnya, si kembar bertemu. Pak, ternyata dari ini punya saudara. Walaupun cupu. Setelah itu, kedekatan di antara Didi dan Sika sangatlah dekat. Didi juga menyukai Sika. Sementara itu, Jujun sangat panas dan cemburu melihat kembarannya mendekati pujaan hatinya. Di scene kelima,
di mana kita akan diperlihatkan kepada Didi yang datang menemui Sika, dan mengungkapkan isi hatinya kepada Sika. Nah, akhirnya, Sika juga sudah nyaman sama Didi, dan mereka berpacaran. Sementara itu, Lala datang lagi ke dalam kehidupan Jujun, dan Lala meminta maaf atas kesalahannya sama Jujun, dan Jujun orangnya yang pemaaf, langsung memaafkan Lala, dan mereka juga akan segera lamaran. Nah, di scene terakhir inilah yang terjadi kepada si kembar. Manuki alangan dari buki tapakya